Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Fabrianus Sumendak, mahasiswa aktif Unika de La Salle semester 4, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membawakan hasil paper saya dengan pengambilan tema penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Paper ini bertujuan untuk memenuhi tugas untuk nilai UTS mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu abstrak. Dalam pembuatan paper ini, penulis mengambil pembahasan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan sebagai tema untuk tugas paper yang akan dipresentasikan sebagai bentuk nilai UTS pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Penulis mengambil tema di atas sebagai bentuk kesadaran dari penulis akan banyaknya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin yang terjadi baik dari pemerintahan kota maupun pemerintahan daerah. Kita masuk ke bagian pembahasan. Dalam pembahasan tema ini, perlu kita ketahui bersama bahwa pasti adanya perbedaan kedudukan antara masyarakat dan pengelola atau penggerak roda pemerintahan daerah, entah itu dari lingkup pemerintahan kota maupun pemerintahan daerah. Penggerak roda pemerintahan, atau bisa kita sebut saja sebagai pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat penggerak roda pemerintahan, dibagi menurut jabatan pemerintahannya, entah dari pemerintah pusat, pemerintah kota, maupun pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, tiap-tiap jabatan pemerintahan harus ditunjuk satu kepala pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Tiap-tiap kepala pemerintah pada suatu jabatan pemerintahan mereka masing-masing diberikan mandat untuk membuat atau merancang wewenang yang dapat digunakan pada lingkup daerah mereka masing-masing dengan tujuan melaksanakan roda pemerintahan dan demi menjalankan ketertiban umum di lingkup daerah mereka masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tiap-tiap kepala pemerintah diberikan mandat untuk menciptakan wewenang yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Dalam tema yang diangkat penulis akan membahas tentang salah satu penyalahgunaan wewenang oleh kepala pemerintah daerah, yakni wewenang untuk memberikan suatu perizinan. Mari kita bahas pada contoh kasus yang akan diangkat oleh penulis. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari sumber mhukumonline.com, yakni tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengabulkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang terhadap Gubernur Sumatera Barat. Dalam suatu putusan yang dibacakan pada 20 Oktober lalu, Majelis Hakim mengabulkan argumentasi fiktif positif yang digunakan pemohon berkenan dengan izin-izin pertambangan. Jadi, kasus ini mengenai perizinan yang diberikan oleh Kepala Pemerintahan Sumatera Barat mencakup 26 izin tentang usaha pertambangan. Kita lanjut. LBH Padang mengirimkan surat tertulis berisi permintaan agar gubernur mencabut 26 izin usaha pertambangan yang masih aktif atau yang belum habis masa berlakunya. Putusan Majelis Hakim PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara beranggotakan Harisman, Zabdi Palangan, dan M. Afif itu merupakan salah satu putusan yang mengakomodasi prinsip fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Berdasarkan prinsip ini, pejabatan tata usaha negara yang tak merespons permohonan warga atau badan usaha hukum perdata berarti pejabat bersangkutan menyetujui permohonan itu. Dalam kasus di Padang ini, LBH meminta gubernur mencabut 26 izin usaha pertambangan non-clear and clear atau non-CNC. Direktur LBH Padang, Era Purnamasari, mengapresiasi putusan hakim dan menganggap putusan itu progresif, berpihak pada keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Berdasarkan pasal 53 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika tak mengajukan upaya hukum, gubernur selaku pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan PTUN paling lama 5 hari sejak
putusan telah ditetapkan. Putusan tersebut harus dilaksanakan jika tidak akan mendapat konsekuensi yang bersifat administratif ataupun pidana. Putusan pengadilan yang mengakomodasi hak gugat warga adalah sebuah amanah pengadilan agar kepala daerah tak sembarangan menerbitkan izin pertambangan. KPK sendiri sebenarnya sudah lama mencium ketidakberesan dalam pemberian izin-izin pertambangan di daerah. KPK menengarai puluhan triliun kerugian negara akibat penataan izin tambang yang tak jelas yang terjadi ini. Bahkan tim KPK datang ke daerah-daerah untuk melakukan evaluasi dan edukasi. Larangan penyalahgunaan wewenang itu tegas disebut dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tindakan itu bisa meliputi melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan tidak bertindak sewenang-wenang, meskipun eksekusinya tak mudah. Kita masuk tadi, saya membahas tentang fiktif positif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fiktif positif. Fiktif positif dikenal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sebenarnya jika ada pihak ketiga mengajukan permohonan izin ke pejabat pemerintahan, jika dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan undang-undang, si pejabat tak merespons dalam arti menerbitkan keputusan menerima atau menolak, atau tidak melakukan tindakan tertentu, maka oleh hukum pejabat tersebut dianggap menerima permohonan. Prinsip ini adalah kebalikan dari fiktif negatif yang selama ini dianut dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, untuk menentukan atau menilai sikap pejabat pemerintah, tetap harus melalui penetapan hakim. Itulah yang telah dilakukan, misalnya LBH Padang. Mereka meminta agar gubernur mencabut 26 izin pertambangan di Sumatera Barat. Transparansi adalah salah satu solusi yang ditawarkan Harsanto. Pemberian izin harus transparan, prosedurnya jelas, biaya yang diwajibkan jelas, dan ada proses pengecekan pada pemenuhan persyaratan izin. Jangan sampai syarat sebelum terpenuhi izin sudah kelar. Jika itu terjadi, besar kemungkinan bagi pejabat pemerintah terjerat penyalahgunaan wewenang. Agar tidak terjadi, ikuti semua mekanisme dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mungkin bisa dibaca sebagai pedoman cara pengambilan keputusan yang benar. Kita masuk ke bagian ketiga, yakni penutup. Wewenang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada tiap-tiap kepala daerah di berbagai daerah. Dalam pembahasan ini, wewenang yang hendak diberikan oleh kepala daerah dalam hal perizinan, apalagi hal perizinan yang merupakan persoalan yang sangat sensitif. Tiap-tiap kepala pemerintah diberikan mandat untuk menciptakan wewenang yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sehingga sebuah penyalahgunaan wewenang terkait izin dapat terjadi. Salah satunya ialah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga penyalahgunaan itu dapat terjadi. Jika memperhatikan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan itu dan diperbaiki, maka suatu pelaksanaan terkait wewenang kepala pemerintahan terkait izin dapat terlaksanakan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.